selanjutnya kita akan belajar tentang sistem koordinat ya. Yang pelajaran sebelum atau video sebelumnya itu kita sudah belajar tentang peta, kemudian gambaran bentuk permukaan bumi yang disimbolkan dengan berbagai unsur ya, yaitu nama-nama geografis atau toponimi, kemudian informasi yang disampaikan oleh peta sebagai warna dan simbol. Kita masuk pada pelajaran sistem koordinat dari peta RBI. Kita tahu bahwa kalau koordinat berbicara tentang koordinat berarti kita bicara tentang lintang dan bujur. Lintang dan bujur itu dengan satuannya adalah derajat, menit, dan detik. Lintang itu diukur dari mana? Besarannya itu dihitung dari mana? Lintang itu adalah besaran sudut pada meridian diukur ke arah utara atau selatan khatulistiwa, di mana khatulistiwa itu lintangnya 0 derajat, kutub utara itu lintangnya 90 derajat, 90 derajat lintang utara ya. Sedangkan kutub selatan itu adalah lintang 90 derajat lintang selatan. Kalau bujur itu besaran sudut yang diukur ke timur atau ke barat dari meridian awal melalui kota Greenwich di Inggris. Jadi kalau lintang itu berdasarkan arah utara atau selatan khatulistiwa, kalau bujur berdasarkan arah timur atau barat dari meridian melalui kota Greenwich atau di Inggris. Nah, di Indonesia itu memakai sistem bujur timur. Ini gambarannya. Dan sistem koordinat peta rupa bumi Indonesia itu satuannya meter, kemudian utara timur itu kartesian 2 dimensi. Nah, peta rupa bumi RBI ini proyeksinya itu dibagi menjadi daerah kedalaman zona. Dan Indonesia terbagi dalam 9 zona. 9 zona itu adalah zona 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dan 54. Pulau Sulawesi itu masuk pada zona 50 dan 51. Sedangkan Sulawesi Utara itu masuk pada zona 51. Manado masuk pada zona 51. Ya. Kalimantan masuk pada zona 49 sampai 51. 50 ya, sorry. 50. Jawa itu masuk pada zona 46 sampai sekitar zona 49. Jadi pembagian zona Indonesia itu untuk peta rupa bumi Indonesia itu ada 9 zona. Nah, ini adalah sistem koordinat peta di mana memakai contoh koordinat dari titik GPS ya. Jadi kalau kita berbicara tentang koordinat lintang 6 derajat, lintang dan bujur itu berarti derajat, menit, dan detik ya. Nanti pada video selanjutnya itu akan diterangkan mengenai bagaimana kita menentukan koordinat, kita mempraktekkan menentukan koordinat dan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi kalau misalnya nomor titik geografi untuk Bako Surtanal, lintangnya itu adalah 6 derajat, 29 menit, 2 detik, 79,7958 detik itu lintang selatan. Sedangkan bujurnya itu terletak pada 106 derajat bujur timur. Ya. Kemudian ketika kita letakkan membagi dalam zona 9 zona tadi, itu terletak pada zona 48. Ini adalah sistem koordinat peta RBI dengan menggunakan garis grid geografi dan UTM peta. Kemudian ini adalah ukuran dari peta rupa bumi. Jadi kalau 1:10.000 itu ukuran muka petanya adalah berapa? Ukuran jumlah kotak gridnya berapa? Ya, ukuran kotak gridnya berapa dan jaraknya itu berapa. Ini adalah cara menentukan koordinat geografis peta menggunakan penggaris ya. Kalau kita gunakan penggaris, tapi sekarang kita sudah punya yang namanya Google Maps sehingga
kita bisa langsung menentukan koordinatnya. Koordinat sebenarnya itu dimulai dari apa sih sistem koordinat itu ya? Itu dimulai dengan apa yang namanya sebagai GPS atau Global Positioning System. Nama asli satelit GPS itu adalah Navstar ya. Navigation, Satellite, Time, and Ranging. Ya, jadi itu adalah Navstar-nya. Jumlah orbitnya untuk GPS itu ada 6. Jumlah satelitnya itu adalah 24. Jarak orbit dari bumi itu adalah 20.020 km. Itu jarak dari orbit ke bumi ya. Kemudian periode orbitnya itu adalah 12 jam. Informasi yang disampaikan itu adalah waktunya, kemudian kecepatan dan posisi. Ya. Ini adalah GPS, jenis GPS dan yang digunakan ya. Jadi ketika kita menentukan peta RBI itu, alat GPS yang tepat adalah receiver GPS tipe navigasi. Nah, di sini ada fiturnya. Fiturnya adalah format koordinatnya ada, referensi utaranya ada, kompas, deklinasi magnet sudut, kemudian datum peta, itu data utama peta, kemudian peta elektronik, altimeter, dan lain sebagainya. Nah, jadi peta rupa bumi ini menggunakan GPS yang model tipe navigasi, karena fiturnya itu lengkap. Sedangkan kompas juga digunakan untuk menentukan arah di peta atau di bumi. Nah, kompas itu sekarang mudah didapat ya, karena di situ ada lingkaran derajatnya, ada panah penunjuk arah, ada garis orientasi, dan itu bisa digunakan dan mudah, harganya juga lebih murah daripada GPS. Terima kasih.